Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mukhtar wa 'ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Jamaah Masjid Jaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana dengan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Amma. Jamaah Masjid Jaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan doa saat gundah gulana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan, begitu juga dari kelemahan dan kemalasan, kekikiran, sifat penakut, lilitan utang dan penindasan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Masjid Jaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis di atas yaitu gundah gulana dan rasa sedih adalah sunatullah yang pasti mewarnai kehidupan kita. Tidak ada seorang manusia pun yang terus merasa senang dan tidak pula terus merasa kegundahan atau kesedihan. Semuanya melaksanakan senang dan gundah yang datang silih berganti. Ikrimah rahimahullah mengatakan, setiap insan pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan sehingga ia bersyukur dan berbagi. Dan adanya kesedihan agar kita tunduk dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan agar tidak menyombongkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Oleh karena itu, tidaklah tercela bagi seorang yang merasa sedih. Itu adalah naluri. Terlebih bila sebab-sebab kesedihan itu adalah suatu hal yang terpuji, seperti yang dirasakan oleh orang beriman saat melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merasa gembira karena amal baiknya dan merasa sedih karena amal buruknya, maka ia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang tercela adalah saat seorang larut dalam kesedihan hingga membuat hatinya lemah, tekadnya meredup, rasa optimisnya menghilang sehingga menghancurkan harapannya, sampai-sampai membuatnya tidak mau bergerak, tidak ada ikhtiar untuk mengubah keadaan untuk menjadi insan yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 139. Kita tidak perlu berlama-lama memendamkan kesedihan dalam hati. Banyak yang tidak menyadari ternyata setan senang melihat seorang mukmin yang bersedih. Ia amat menginginkan kesedihan itu ada pada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain yang berbunyi, Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Quran surat Al-Mujadilah ayat 10. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri
pembacaan hadis pada pagi ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dayin wa ghalabatir rijal. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, serta pengurus ponpes dan Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa mereka, dosa besar dan dosa kecil yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Berikanlah kepada mereka hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Dan berikanlah kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Berikanlah kepada mereka rizki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Dan berikanlah kepada mereka kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan berikanlah kepada mereka keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.